Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia, hari ini kita berbahagia karena bersama kita sekarang adalah Gus Baha Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang akan memberikan tausiah, memberikan inspirasi kepada kita tentang konsep ulil albab, yang itu adalah tujuan pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Melalui program ini saya berharap mahasiswa Universitas Islam Indonesia betul-betul dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ulil albab dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bah, terima kasih sudah bergabung dan kami mohon bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa baru untuk siap menjadi ulil albab. Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Rektor Profesor Fathul Wahid yang saya hormati, teman-teman mahasiswa baru yang sangat kami cintai. Karena di sini memang kita semua ingin menjadi manusia ulil albab, agar orisinil saya bacakan ayat yaitu yang ada di 190 Ali Imran. Definisi ulil albab di sini disebut alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang mengingat Allah baik saat berdiri, saat duduk maupun saat rebahan, saat santai-santai tiduran, dan selalu berpikir dalam penciptaan Allah, tentang menciptakan Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dalam berpikir itu menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa yang kau ciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tanpa guna, tidak ada yang tanpa manfaat. Kemudian diantaranya ingat lagi dengan menyebut subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, jagalah kami ya Allah dari siksa api neraka. Di sini ulil albab diberi definisi yang sangat religius, karena ini apalagi kita ini di UI Universitas Islam Indonesia, bahwa di antara kaum yang berakal adalah kaum yang sadar bahwa alam raya ini ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam tradisi keilmuan, menstatuskan Allah atau mensifati Allah itu dengan cara-cara yang benar. Di antaranya adalah mengikuti cara Allah mensifati dirinya sendiri. Ini penting saya utarakan supaya apapun cinta kita kepada Allah, jangan sampai kita menstatuskan Allah dengan sesuatu yang Allah itu terbebas dari sifat itu. Sehingga dalam banyak ayat diterangkan subhanahu wa ta'ala begini, terus amma yaqulu zalimuna ulwan kabiro. Jadi Allah nggak mau disifati secara salah oleh orang-orang yang zalim, oleh orang-orang yang kafir. Saya beri contoh misalnya begini, betapa mudahnya Rasulullah mendorong kita mencintai Allah. Misalnya, kamu tidak usah takut rezekinya Allah itu habis. Bukankah kamu berpikir, kata Nabi, aro'aitum, coba kamu angen-angen, kamu pikir berapa Allah ngasih rezeki mulai Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang. Artinya stok makanan yang diciptakan Allah itu luar biasa. Mulai dulu ada dinosaurus ya makanan tidak habis, ada ikan paus ya makanan tidak habis. Padahal ngelihat makanannya mereka itu ngeri betul, tapi nyatanya hewan-hewan yang makanannya super banyak ternyata ya sampai sekarang pun tetap dapat rezeki. Jadi kata Nabi, aro'aitum ma anfaqo mudkhalaqas samawati wal ard fa innahu la yanfudu ma indah. Lihatlah apa yang diciptakan Allah, mulai langit bumi diciptakan, semua makhluk yang hidup semuanya dapat apa? Rezeki, dan semuanya tidak bisa menghabiskan rezeki yang disiapkan Allah SWT. Begitu juga di masalah ilmu. Ilmu yang dianugerahkan Allah ke kita ini tidak ada habis-habisnya, dikaji, kemudian tidak ada habisnya. Maka saya berpesan sama adik-adik yang kuliah di UII, bahwa UII adalah didirikan sebagian oleh ulama, ada Gus Wahid, ada dari unsur Muhammadiyah, ada dari unsur beberapa ormas, dan didirikan murni karena kita ingin umat Islam ini terpelajar yang
sangat Indonesia. Jadi religius yang sangat Indonesia, atau kalau populernya disebut nasionalis religius. Karena kita tidak pernah ingin Islam benturan dengan negara, negara benturan dengan Islam. Contoh yang paling mudah tentu kita anti narkoba, negara menyediakan ada BNN. Islam mengharamkan curang, korupsi, negara ada KPK. Islam ingin negara ini stabil, nyaman, negara ada kepolisian yang menjaga kestabilan itu. Sehingga ketika kita baca al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang muslim itu siapa? Yang orang lain itu selamat, terbebas dari makarnya dia, dari sikap tidak simpatinya dia, baik yang dilakukan lisan, mulut maupun tangan. Sehingga ketika kita menganjurkan kedamaian, menganjurkan sangat Indonesia, itu selalu tidak pernah kita ini benturan dengan negara. Dan itu yang diinginkan para bapak bangsa, para ulama kita, para guru-guru kita. Sehingga dalam sebuah makalah yang luar biasa, kata Imam Zuhri, kenapa ada sulhul Hudaybiyah, perjanjian dalam Hudaybiyah. Kata Imam Zuhri, dan ini semoga menginspirasi banyak mahasiswa, syukur-syukur semuanya terinspirasi oleh makalah yang diciptakan atau yang dikatakan oleh Imam Zuhri, yaitu gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun a'zuma min Hudaybiyah. Enggak ada kemenangan Islam terbesar kayak kemenangan dalam Hudaybiyah. Dulu ketika orang kafir ketemu orang Islam, bawaannya itu perang. Kalau ketemu bawaannya perang tarung. Sehingga dalam perjanjian itu Nabi hanya meminta supaya orang itu enggak usah perang dan mendiskusikan kebenaran secara fair. Kata Imam Zuhri, fatafawadu fil hadis wal munazaah, mereka berdebat tanpa tekanan. Falam yatakallam ahadun yaqilu syai'an minal Islam illa dakhula fihi. Jadi barokahnya damai, barokahnya semuanya damai tanpa tekanan, orang diskusi Islam. Setelah diskusi, siapapun yang berpikir objektif akhirnya tertarik kepada Islam. Tentu dulu misalnya mereka diskusi gimana kalau menyembah berhala yang dari batu dengan menyembah Tuhan Muhammad yang sifat dasarnya itu pencipta langit bumi yang ada sebelum ada langit dan bumi. Dengan perbandingan-perbandingan seperti itu akhirnya mereka tahu tentu Tuhan Muhammad lebih benar, lebih baik. Sehingga artinya kata Imam Zuhri, Islam ini pernah begitu unggul ketika nggak ada perang. Karena ketika nggak ada perang, orang diskusi secara santai, secara rileks, tanpa tekanan, dan pasti yang muncul adalah kebenaran. Sehingga agama ini dibawa oleh satu kebenaran yang nggak perlu ekstrim sebetulnya, karena la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Artinya untuk mengatakan 2 tambah 2 4 itu nggak perlu perang, karena qad tabayyana rusydu, yang mana yang benar ya jelas, mana yang salah ya jelas. Sehingga untuk mengatakan kalau yang Tuhan itu harus yang menciptakan langit bumi, yang jadi Tuhan harus yang paling awal. Ini sebetulnya la ikraha fiddin, nggak perlu ada pemaksaan, karena qad tabayyana rusydu minal ghayy, yang benar jelas, yang salah juga jelas. Nah, sehingga dengan tradisi akademik ini kita minta beberapa mahasiswa yang nanti pulang ke daerah masing-masing, ada yang di Papua, di Kalimantan, di Aceh, di berbagai pelosok Indonesia, tolong bawalah agama ini dengan rahmatan lil alamin, dengan santun, dengan baik, karena hakikat kebenaran adalah berkah bagi semua, dan kebenaran mudah dikaji secara sadar kalau kita simpatik. Sehingga dalam sebuah tafsir diterangkan, walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, andaikan kamu Muhammad keras hati dan kamu tidak simpatik, maka orang akan lari dari kamu. Dalam sebuah tafsir dijelaskan, hadza Rasulullah al-muayyad bi ruhil qudus wal muayyad bi malakutis samawati wal ardi. Ini Muhammad, seorang yang luar biasa, sayyidul anbiya wal mursalin, yang sangat ditopang oleh kekuatan langit. Itu pun kalau secara sosial salah akan punya akibat lan faddu min hawlik. Orang akan tidak simpatik, orang akan lari. Apalagi kita, kata mufassir, sekali kita tidak simpatik maka kebenaran akan dibenci, visi-visi Islam akan ditinggalkan. Sehingga sesuai para pendiri UII, para keinginan kita semua, termasuk keinginan Pak Rektor, keinginan kita semua, bahwa Islam ini harus kita bawa secara rahmatan lil alamin, secara kafah, bahwa semua bisa nikmati kebenaran ini, semua bisa bahagia dengan kebenaran ini. Yang terakhir, karena ruang ini namanya ruang apa Pak? Bahagia. Semoga kita bahagia. Karena saya sering diberi nasihat oleh bapak saya,
Kalau kamu ngaji harus senang, kalau taat harus senang. Bagaimanapun orang nyari maksiat itu karena ingin cari kesenangan. Sehingga kalau orang baik sudah senang dengan kebaikan, insya Allah kebutuhan akan maksiat untuk cari kesenangan itu berkurang. Syukur-syukur hilang sama sekali. Kita sebagai manusia bahagia sekali nimang anak misalnya, nimang cucu. Bahagia sekali orang kebanyakan dengan ngopi, bahagia sekali ketika ketemu teman akrab. Banyak kebahagiaan yang nggak butuh maksiat dan itu kita happy. Begitu juga Rasulullah SAW. Kalau muji sholat tuh wa qurratu aini fi sholat. Bahagia saya ketika sholat. Sehingga kalau beliau punya banyak masalah, beliau ngendikan mana Bilal kok tidak datang-datang ngajak sholat. Sampai beliau ngendikan arifna ya Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Jadi kebenaran itu harus sesuatu yang membahagiakan, yang nyaman. Jadi dengan seperti itu insya Allah kita tidak berkebutuhan untuk senang dengan cara-cara yang tidak benar. Sehingga agama ini menyarankan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ingat selalu fadl Allah, anugerah Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah. Dengan cara itu kamu akan bahagia. Nah, dari bahagia itu diharapkan bahagia yang islami, bahagia yang baik, sehingga kita tidak perlu bahagia dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian pesan kami supaya mahasiswa-mahasiswa tambah berkontribusi terhadap bangsa ini, terhadap agama ini, bahwa definisi ulil albab adalah mereka yang terakhir dalam kesimpulannya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang kau ciptakan, aturan-aturan yang kau terapkan pasti semuanya itu ada hikmahnya. Kita tahu misalnya hikmah terkecil ya, misalnya Allah bikin ini yang ada di kitab-kitab. Allah bikin kutu saja, bikin apa yang di rambut itu kutu atau ketombe. Itu barokahnya luar biasa. Ada pabrik sampo yang mungkin mempekerjakan orang berapa itu. Dan itu hanya karena Allah bikin kutu. Ketika Allah bikin sesuatu yang paradok, itu juga mengilhami banyak orang. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Allah bisa mengelola dari hewan sapi misalnya. Itu ada unsur darah, juga ada unsur kotoran, tapi Allah bisa mengelola dari hewan itu keluar susu sing sa'ighal lisyaribin. Kita hidup juga gitu. Mungkin kita di negara yang enggak ideal, atau di komunitas yang enggak ideal, atau hidup di keluarga yang enggak ideal. Kita hidup kadang antara darah dan kotoran, tapi Allah tetap mampu bikin sesuatu yang luar biasa, yaitu ada labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Maka kata para ulama, jangan putus asa ketika Anda hidup di keluarga yang kurang menopang, atau negara yang tidak seperti yang Anda inginkan, atau di komunitas yang Anda tidak cocok, karena Allah tetap saja berkemampuan mengeluarkan labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Semoga teman-teman mahasiswa, adik-adik yang mungkin punya keluarga yang orang tuanya broken atau cerai, atau di kampung yang mungkin kurang islami, semua ini tetap kita berharap sama Allah, jangan putus asa, karena agama ini liman kana yarju wal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu berpengharapan, dan Allah sangat mengkritik yang putus asa. Jadi apapun kondisi bangsa ini, misalnya kena pandemi, kena macam-macam, Allah selalu mengapresiasi mereka yang selalu berharap lebih baik, berharap lebih baik. Karena dibalik sosial yang nggak benar pun, kayak tadi mimbeni farsin wadamin, antara kotoran dan darah, ternyata Allah tetap saja mengeluarkan labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Dengan penuh tekad ini dan penuh niat yang baik pada bangsa ini, semoga kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat ma'unahnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Bah. Ada mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia, banyak pesan yang sudah disampaikan oleh Gus Bah. Beberapa di antaranya adalah bagaimana kita tidak mempertentangkan antara keislaman dan kebangsaan. Kemudian juga kita dilarang untuk berputus asa dan selalu menjaga optimisme apapun yang terjadi, sehingga insya Allah kita akan merasakan bahagia dalam menghayati, dalam menjalankan perintah Allah, dan menjauhkan kita dari bahagia karena ingin menikmati maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Gus Bah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.